Telah bergabung bersama kami di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Tadi kita sudah banyak berbicara mengenai peristiwa yang terjadi hari ini, terutama dari perhitungan suara, sementara berdasarkan hasil hitung cepat. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Ada kemudian rencana membentuk tim khusus dari berbagai pakar seperti itu untuk menanggapi narasi ataupun fenomena dugaan adanya kecurangan. Kemudian tadi juga Pak Hasto juga sempat menyinggung mengenai kualitas pemilu pasca reformasi di pemilu 2024 kali ini. Mas Hanta mungkin ada tanggapannya? Pertanyaannya langsung berat ini. Langsung berat. Karena yang terakhir data saya bawa data quick count, ditanyanya datanya. Pertama data saya belum punya data itu. Tapi proses ini apapun. Pertanyaannya menohok sampai ke ulu hati. Langsung ke ulu hati. Ini jadi gak kepake data ini. Jadi memang kita harus mengawal semua proses pemilu kita. Jadi apapun ada dua ya, secara demokrasi, secara substansial kita menghendaki pemimpin yang terpilih yang terbaik atas pilihan rakyat. Prosesnya juga harus demokratis. Jadi pemilu yang demokratis itu pertama regulasinya, elemennya dulu ya. Regulasinya harus jelas, clear dan sebagainya. Yang kedua penyelenggaranya yaitu KPU, Bawaslu itu harus independen, profesional, netral tentu itu prasyarat juga. Yang ketiga dari sisi kontestannya, para kandidat, tim ses, partai politik, calon presiden dan sebagainya saya kira harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aturan dan sebagainya. Yang keempat pemilih juga, Rara, penting. Pemilih juga saya kira apakah sejauh mana, apakah ada money politik, apakah ada intimidasi dan sebagainya. Itu data yang harus terus kita evaluasi, kita kontrol bersama. Dan yang terakhir dari sisi fasilitator, dalam hal ini pemerintah juga harus dalam konteks ini harus netral. Karena itu saya kira prasyarat-prasyarat yang 5 sampai 6 yang saya sampaikan itu mari dikontrol, dikawal bersama. Tentu semuanya harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan konstitusi, dengan perundang-undangan. Kalau mengomentari terkait dengan per isunya mungkin saya perlu data pendukung dulu. Oke, ranking dari Mas Hanta karena tadi belum sempat membahas mengenai data. Silakan datanya sudah sejauh mana, Mas Hanta? Ini kan bawa data, tinggal disampaikan datanya. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya, oke. Tapi sudah di level berapa, Mas Hanta, data yang masuk? Terakhir sudah 90-an% ya, di dashboard saya. Data quick count-nya memang sudah stabil ya, grafik grafik tabulasi masuk di per daerah itu, Rara. Jadi relatif kemungkinan perubahannya tidak terlalu signifikan, kurang dari 1%. Jadi data terakhir itu memang paslon 1 di 24,4%, paslon 2 59,2%, paslon 3 di 16,3%. Dan itu sebarannya TPS-nya sudah relatif stabil dan kalau diperhatikan prediksinya nggak berubah, kurang dari 1% mungkin pergeserannya. Dan biasanya kalau sudah di atas 80, Mas Burhannya, Mas Pangi mungkin kenaikan data masuk agak lambat di hampir di semua lembaga survei. Tapi paling tidak jauh beda ya. Dan kita bisa lihat nanti di peta-peta di provinsi bisa didalami, misalnya kalau data kami ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, itu 3 provinsi yang sepertinya memang menjadi penentu lumbung suara atau kantong-kantong yang menyebabkan agregat nasional posisinya seperti demikian. Oke, Mas Hanta, tapi ringkas saja. Setelah kemudian kita melihat bagaimana hasil dari hitung cepat ataupun quick count, kita berbicara mengenai power sharing, artinya next ke depannya. Singkat saja, akan Pak Prabowo kalau tidak salah, kerap mengatakan tentang rekonsiliasi, bicara tentang mengajak semuanya. Potensinya menurut saya, katakanlah ini ya, bukan kita mendahului menghormati hasil KPU, kemudian paslon 2 Prabowo Gibran akan menang, jadi presiden wapres terpilih, dugaan saya akan diajak semua itu, paslon 1 dan paslon partai-partai di nomor 1 dan nomor 2, bahkan capresnya tinggal mereka mau atau tidak. Karena kan bagi Pak Anies, bagi Pak Ganjar yang masih muda, investasi politik Pak Prabowo saja sudah usia cukup senior, itu di pilpres kesekian masih menang, apalagi orang kayak Anies Baswedan. Itu masih peluangnya sangat besar, apakah akan memilih bergabung atau tidak dan sebagainya. Saya kira itu penting karena untuk menyukseskan pemerintahan perlu dukungan parlemen yang kuat juga, dan parlemen saya kira masih pas ya. Demokrat yang lolos ini saya lihat berdasarkan survei Gerindra, kemudian Demokrat, Golkar dan PAN. Dari 3 partai itu saya kira dari data survei ini juga masih butuh
topangan dukungan di parlemen yang lebih kuat dan lebih memadai untuk menyukseskan jalannya pemerintahan. Mas Hanta, tapi dilihat dari perolehan parpol pendukung masing-masing paslon, apakah kemudian kubu 02 ini akan memang kecenderungannya merangkul, butuh kemudian teman untuk semakin memperlebar ataupun memperbesar lagi koalisinya, atau seperti apa? Kalau dari komposisi partai ya, kalau lihat dari data quick count, paling tidak ini baru 60-an, menjelang 60% ya Rara. Nah, ada 4 partai penopang utama, paslon 2 itu yaitu Gerindra, kemudian Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Kalau saya hitung sementara itu belum sampai 50%. Sekitar 45 sampai 47%. Artinya apa? Artinya ini masih minimal, masih lemah di parlemen. Pasti mereka, kalau pertanyaannya apakah mereka akan mencari kawan, sangat, terutama mungkin urutannya partai seperti PKB dan Nasdem itu akan menjadi partai yang pertama. Kenapa saya dua partai itu? Karena dua partai ini memang berada di dalam pemerintahan. Selama ini bersama dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi masih andil di sana urutannya ya. Yang kemudian baru PD Perjuangan. Kita nggak tahu ini pemenangnya PDIP atau Gerindra atau Golkar ini yang akan jadi ketua DPR. Nah, itu kemungkinan. Nah, tapi dari sisi demokrasi saya kira kita sepakat bahwa pemerintah ini kan ada 3 ya, pemerintahan yang efektif, konfrontatif, dan kolutif. Kalau parlemennya terlalu kuat dibandingkan eksekutifnya, ini pola hubungannya, eksekutif legislatifnya, pola hubungan konfrontatif, ramai terus, susah mengambil keputusan. Tapi kalau terlalu kuat di eksekutifnya, kemudian parlemen kerap hanya jadi stempel, ini kolutif. Itu juga berbahaya buat demokrasi. Yang sehat itu efektif. Jadi sama-sama kuat, seimbang, tapi sama-sama menegakkan konstitusi, bermuara pada kepentingan rakyat. Jadi kalau kembali pada Prabowo Gibran misalnya, kita menggunakan data ini, saya kira akan yang segera harus dilakukan pertama untuk dalam konteks tanda petik ya, rekonsiliasi itu, ini kan bertarung ya, kompetisi, pasti harus membangun komunikasi saya kira ke semua kekuatan politik, satu itu. Yang kedua adalah untuk memenuhi tadi minimal kekuatan di parlemen, minimalnya tadi 55, 60 paling ideal, tapi jangan 70 juga kebesaran. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka tadi urutannya mungkin PKS itu paling ujung ya, yang mungkin paling terakhir diajak, karena PKS memang dari awal di luar pemerintahan. Tapi jangan lupa PKS juga punya hubungan dekat dengan Pak Prabowo. 2 kali maju itu berada di Pak Prabowo. Karena itu untuk konteks ini semua punya peluang untuk berada di pemerintahan seperti itu, bergabung. Pun sebaliknya. Nah, kalau partai PDIP, struktur kekuasaan di PD Perjuangan Ibu Mega ya, bergantung pada satu figur, veto playernya Ibu Mega. Jadi PD Perjuangan tergantung pada Ibu Mega, tapi yang paling sudah berada di pemerintahan bersama ya PD Perjuangan, PKB, dan siapa tadi? Nasdem. Nah, di antara 3 ini apakah mungkin ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan? Kalau itu yang dilakukan misalnya mengajak 1 atau 2 partai sudah cukup. Jangan lebih dari 2 partai.